Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa Al-Gabi Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesi yang kedua, saya akan memaparkan terkait yang sisi kemarin, sisi tahapan awal, yaitu tentang ilmu rasa. Ya. Yang kemarin dari titik awal itu kita menyatukan niat dan alam pikiran. Setelah itu kita masuk ke gelombang yang kedua, yaitu merasakan getaran yang ada dalam diri kita dengan adanya Tuhan. Masuk gelombang kedua, yaitu gelombang kedua adalah nyauji kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam merasa itu, setelah kita mengenai alam ini, setiap kita menyebut asma Tuhan, menyebut nama Allah, itu akan mendapatkan rasa, akan tergetar dari kita, akan merasa merinding semua bulu kuduk kita. Karena Allah itu Sang Maha Gaib dan Sang Maha Kholik. Nah, di dalam merasa ini, manusia setelah adanya bangsa gaib yang hanya ciptaan Tuhan, itu kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan, bisa merinding. Nah, disinilah di titik kedua ini, kita harus benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan semua apa yang kita jalankan, itu Tuhanlah yang menjalankan. Apa yang kita gerakkan, itu Tuhanlah yang menggerakkan. Dalam otak kita harus selalu segosi, kita harus selalu berpacu, kita harus selalu mengolah terus, mengajak otak kita, hati kita, itu selalu bersama Tuhan. Di dalam inilah kita akan menemukan titik-titik awal di gelombang ini, kita merasakan adanya Tuhan. Ya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus menyampaikan bahwasanya kita berdoa itu kenapa tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena kita ini berdoa pakai lisan. Di dalam lisan ini kita banyak goroh, banyak berdusta, banyak mengganti ucapan-ucapan yang kurang baik. Ya. Dalam lidah kita ini, kalau kita hanya memohon sama Tuhan dengan ucapan-ucapan ini, biasanya otak ini akan mengganggu. Ya. Andaikan kita membaca mantra bagi orang-orang yang punya ilmu kejawen, ilmu-ilmu dari leluhur kita, ya, itu diucapkan dengan nada suara pakai lisan, biasanya mengganggu, apalagi membaca Quran. Membaca ayat Tuhan, itu juga akan mengganggu. Setelah kita mengutarakan dengan lisan yang kencang, telinga ini akan mengganggu. Otak kita akan mengganggu. Nah, di dalam otak ini, di dalam telinga ini akan mengganggu adanya kekuatan ini tembus kepada Yang Maha Kuasa. Saat kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, otak akan mengganggu. Suara saya enak. Ini kurang pas. Disinilah otak ini kurang. Akhirnya mengganggu, selalu mengganggu dan mengganggu. Dan hati ini, rasa ini tidak akan nyambung sama Tuhan. Nah, gimana cara kita menyambung? Gimana kita akan menyambung dengan Tuhan? Di dalam rasa ini,
kita menggunakan hati. Kita olah hati kita masuki hati kita tanamkan hati kita, tanamkan dengan kekuatan-kekuatan Tuhan. Kita masukkan bahwa Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu bersama kita. Kita akan timbul keyakinan itu, dan menggunakan rasa inilah kekuatan Tuhan akan timbul dalam diri kita. Saat kita Allah bagi orang Islam akan merasakan getaran itu, akan merasa merinding dalam kulit kita. Itu Tuhan bersama kita. Disitulah ada kekuatan luar biasa. Karena Allah pasti akan mengabulkan semua hajat manusia dengan tingkatan-tingkatan yang merasakan bahwa adanya Tuhan hak. Bilang Tuhan hak bukan hanya diucapkan, tapi dengan rasa. Makanya ada 3 dalam hukum Islam, doa yang mustajabah itu ada 3. 1, doanya anak yang soleh-soleha. Yang kedua, doanya anak yatim piatu. Yang ketiga ini yang sangat kita gunakan untuk metode mengolah rasa. Ya, doa yang ketiga ini adalah doanya orang yang teraniaya. Kenapa orang teraniaya itu dijabah sama Tuhan? Karena orang yang teraniaya itu saat berdoa terasa bahwa dirinya itu orang hina, orang nista, dan orang tidak punya apa-apa. Disinilah orang itu akan menangis sejadi-jadinya. Seakan semua organ tubuhnya dia itu akan lepas dari dirinya. Karena orang teraniaya. Memohon kepada Tuhan, pasti dikabulkan. Karena doa itu akan sampai ke Tuhan secepat kita memandang. Makanya dalam olah rasa yang tingkatan kedua itu selalu berpacu mengarah ke titik awalnya menggunakan dasar doa orang yang teraniaya. Karena saat teraniaya itulah timbullah kekuatan Tuhan yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Kekuatan Tuhan akan ada bersama kita dan menolong kita. Maka dengan ini kita menyampaikan kenapa kita harus menggunakan cara awal orang yang doanya orang-orang yang teraniaya. Karena di sini kita untuk belajar dan menggali rasa tingkat awal hingga nantinya bisa terasa, terangkat, merasakan bahwa adanya Tuhan selalu bersama kita. Dalam sesi yang kedua ini kita sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali di sesi yang berikutnya. Dari saya, bila mana ada kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.